Halo Sobat Linux, ketemu lagi nih. Hari ini kita bakal bongkar rahasia di balik setiap nama domain yang ada di internet. Kita akan kenalan sama 3 pemain kunci yang sering banget kerja di belakang layar. Registry, registrar, dan registran. Tanpa mereka, alamat digital kita semua nggak akan pernah ada. Coba bayangin deh, punya alamat sendiri di internet. Siapa sih yang nggak mau? Nah, sebelum kita bisa punya rumah digital itu, kita mesti kenalan dulu sama arsitek dan notaris digitalnya. Anggap aja ini langkah pertama buat membangun properti online impian kamu. Oke, biar gampang dicerna, kita pakai perumpamaan yang simple ya. Sobat Linux pernah kan ngurus surat-surat buat rumah baru? Nah, proses dapetin domain itu ya persis kayak gitu. Analogi ini bakal kita pakai terus biar makin kebayang. Udah siap? Yuk kita mulai petualangannya. Jadi di dunia alamat digital ini ada 3 pemain utama. Yuk kita kenalan satu persatu dan kita lihat apa aja sih tugas mereka masing-masing. Yang pertama ada namanya registry. Gampangnya mereka ini rajanya ekstensi domain atau yang kita kenal sebagai top level domain alias TLD. Contohnya kayak .com, .org, atau kalau di Indonesia kita punya .id. Kenapa disebut raja? Soalnya mereka lah yang menciptakan dan mengelola wilayah digital ini. Kalau kita balik lagi ke analogi rumah tadi, registry ini tuh persis kayak kantor pertanahan pusat. Mereka yang punya data lengkap soal semua alamat di satu negara. Mereka yang bikin aturan mainnya, tapi catat ya, kita sebagai pengguna nggak akan pernah berurusan langsung sama mereka. Mereka ini kerjanya di belakang layar. Jadi tugas utama mereka itu ya bikin aturan, ngejaga biar nggak ada alamat yang sama atau ganda, dan mastiin semuanya tertib. Contoh paling gamparnya ada VeriSign yang megang kendali.com, dan kalau di Indonesia, ada Pandi yang jadi penjaga gerbang buat semua domain yang pakai .id. Pemain kedua adalah registrar. Nah, kalau registry tadi rajanya, registrar ini bisa kita sebut perwakilan resminya. Mereka ini perusahaan yang udah dapat lisensi buat menjual nama domain langsung ke kita, para pengguna. Balik lagi ke analogi rumah nih. Kalau registry itu kantor pusat yang nggak bisa kita datangin, nah, registrar inilah loket pelayanannya. Mereka itu kayak kantor kelurahan atau agen properti, tempat kita datang buat ngurus semua berkas dan bayar-bayar. Tugas mereka praktis banget. Mereka yang nyediain etalase domainnya, mereka yang proses pembayaran kita, dan yang paling penting, mereka yang jadi jembatan kita ke registry. Sobat Linux pasti udah nggak asing kan sama nama-nama kayak GoDaddy, Namecheap, atau Niaga Hoster. Nah, mereka itulah contoh para registrar. Dan yang terakhir, tapi justru yang paling penting, adalah registran. Siapa sih dia? Yuk kita lihat di slide berikutnya. Betul banget, registran itu adalah ya Anda Sobat Linux. Kita semua ini, kitalah pemilik rumahnya. Kita yang punya ide, milih alamatnya, bayar, dan akhirnya kitalah pemilik sah dari properti digital tersebut. Tentu aja, sebagai pemilik, kita punya tanggung jawab. Kita punya hak penuh buat pakai domain itu, tapi jangan sampai lupa, wajib diperpanjang sebelum masa aktifnya habis. Dan satu lagi, pastikan data kontak kita selalu akurat. Ini penting banget loh buat keamanan. Oke, kita udah kenalan sama ketiga pemainnya. Sekarang, gimana ceritanya mereka bertiga ini main bareng dalam satu game? Prosesnya sebetulnya logis banget kayak gini. Langkah pertama, Anda sebagai registran, datang ke agen properti, yaitu si registrar. Terus langkah kedua, registrar bakal memproses pesanan dan pembayaran Anda. Dan terakhir, langkah ketiga, si registrar ini akan melapor ke kantor pusat yaitu registry buat nyatetin nama Anda sebagai pemilik sah domain itu. Simpel kan? Mungkin ada yang mikir, oke, paham. Terus, pentingnya buat gue sebagai seorang sysadmin apa? Nah, ini dia, bagian yang paling krusial buat kita semua. Coba kita lihat rangkumannya sekali lagi. Ingat ya, registry itu pembuat aturan, registrar itu penjual resmi, dan registran adalah pemilik sah. Ketiga peran ini sangat jelas terpisah dan nggak bisa saling menggantikan. Poin utamanya adalah ini. Dengan kita tahu siapa ngerjain apa, kita jadi tahu siapa yang harus dihubungi kalau ada masalah. Mau transfer domain? Ya hubungi registraror. Ada masalah DNS yang rumit? Mungkin perlu eskalasi antara registraror ke registry. Ada isu keamanan? Nah, kita harus tahu persis siapa yang pegang kendali data kita. Ini fundamental banget. Dengan bekal pengetahuan ini, Anda bukan lagi sekedar pengguna domain biasa. Anda sekarang adalah seorang manajer aset digital yang profesional yang paham betul seluk-beluk kepemilikannya. Ini adalah fondasi yang bakal bikin karir sysadmin Sobat Linux semua makin kokoh.
Kalau ada yang masih bingung atau punya pertanyaan, jangan ragu buat tulis di kolom komentar ya. Dan kalau Sobat Linux suka dengan konten-konten seperti ini, jangan lupa subscribe untuk update terbaru dan klik juga tombol like-nya. Terima kasih sudah menyimak, sampai jumpa di penjelasan berikutnya.